Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Apakah kalian mendengar? Fang Yuan membunuh seseorang. Seorang siswa berbisik kepada teman sekelasnya di sampingnya. Aku juga mendengarnya, dia benar-benar membunuh seseorang. Teman sekelas itu mengepalkan dadanya dengan wajah pucat. Ada banyak penjaga yang melihatnya melakukannya. Fang Yuan mengejar pria itu. Orang itu mencoba memohon belas kasihan, tetapi Fang Yuan tidak mengindahkannya dan segera memenggal kepalanya. Bukan itu saja, setelah membunuhnya, Fang Yuan bahkan tidak menyelamatkan mayatnya yang tanpa kepala. Dia menyeretnya kembali ke asrama dan memotongnya menjadi pasta daging. Apakah kamu nyata? Saya serius di luar kepercayaan. Saya datang pagi-pagi ini dan saya masih bisa melihat noda darah yang tertinggal di antara celah-celah batu hijau. Ya ampun, mengapa aku berbohong padamu? Sebelumnya, Penatua Akademi memanggil Fang Yuan untuk masalah ini. Para pemuda di akademi tidak memperhatikan kelas saat mereka mengadakan percakapan kecil mereka. Bagi kelompok anak berusia 15 tahun ini, konsep pembunuhan terlalu asing dan terlalu menakutkan. Mereka telah berada di bawah perlindungan klan sejak usia muda dan paling banyak mengalami pertarungan terorganisir atau sekadar membunuh ayam dan anjing. Adapun membunuh seseorang, itu masih di luar mereka. Siapa yang dibunuh Fang Yuan? Kudengar itu adalah pelayan keluarga dari keluarga cabang Mo. Yup, saya yang paling jelas tentang masalah ini. Kemarin, saya pribadi melihat Mo Yan keluarga Mo membawa sekelompok pelayan keluarga untuk mencari masalah dengan Fang Yuan. Keluarga Mo, itu tidak baik. Mo Bei dalam masalah sekarang. Sejumlah pemuda berbalik untuk melihat Gu Yue Mo Bei. Mo Bei duduk di kursinya dengan wajah pucat, dia baru mendengar tentang berita tentang Fang Yuan membunuh seseorang pagi ini. Selain itu adalah Gao Wan yang akrab dengan Mo Bei. Sebagai salah satu pelayan keluarga yang lebih energik, Gao Wan pandai menjilati sepatu bot dan juga berusaha keras untuk keterampilan bertarungnya. Dia adalah antek yang cakap. Dahulu kala, Gao Wan bahkan telah bertanding dengan Mo Bei sebentar. Berpikir bahwa dia dibunuh begitu saja oleh Fang Yuan. Justru karena inilah Mo Bei merasa heran. Dia penuh ketidakpercayaan dan merasakan keterkejutan 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Namun, dibandingkan dengan keterkejutannya, dia merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar. Menghadapi pembunuh seperti Fang Yuan, akan menjadi kebohongan jika Mo Bei mengatakan bahwa dia tidak takut. Sebenarnya, bukan hanya dia, anak-anak muda lainnya juga takut. Ketika Fang Yuan telah merampok mereka 2 kali sebelumnya, mereka semua telah berhubungan fisik dengannya. Aku benar-benar bertarung dengan pembunuh yang begitu kejam. Untuk berpikir bahwa saya sebenarnya masih hidup. Banyak dari mereka menepuk dada mereka, merasakan ketakutan yang tersisa. Fang Yuan membunuh seseorang masih agak dapat diterima, tetapi intinya adalah dia bahkan membedah mayat dan memotong tubuhnya menjadi pasta daging. Itu terlalu kejam. Kebenaran kejahatan yang mengerikan seperti itu berdampak kuat pada semua pikiran murni dan polos para pemuda. Di dalam ruangan, hanya ada Penatua Akademi dan Fang Yuan. Tetua Akademi duduk sementara Fang Yuan berdiri. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, menyebabkan suasananya menjadi sangat tegang. Penatua Akademi diam-diam menatap Fang Yuan dan sedikit komplikasi melintas di matanya. Di pagi hari, para penjaga telah melaporkan kepadanya tentang insiden pembunuhan Fang Yuan. Berita ini membuatnya merasa terkejut dan curiga. Dia adalah Master Gu peringkat 3 dan bertanggung jawab atas Akademi. Dia jelas tahu kekuatan bertarung dari Gu Master tahap awal peringkat 1. Fang Yuan yang mampu membunuh Gao Wan seperti yang lemah mengalahkan yang kuat. Sebenarnya, beberapa penjaga telah melaporkan kepadanya bahwa Mo Yan telah menjebak Fang Yuan di dalam akademi dengan menerobos di malam sebelumnya. Saat itu, dia tidak memperhatikan masalah ini dan tidak menghentikannya. Dia adalah Penatua Akademi, tujuannya adalah untuk memelihara guru-guru masa depan, bukan untuk melindungi mereka. Selama tidak ada kematian di antara para siswa, dia mendorong konflik tersembunyi. Mo Yan datang untuk mencari masalah dengan Fang Yuan adalah sesuatu yang dia senang melihatnya.
Pertama, dia tahu bahwa terlepas dari apakah pertarungan itu dimenangkan atau kalah, itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan Fang Yuan. Kedua, dia ingin menekan pengaruh Fang Yuan. Fang Yuan secara berurutan memblokir gerbang akademi dan merampok siswa lain. Pengaruhnya terlalu besar, itu harus ditekan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mo Yan akan kembali tanpa hasil dan bahwa pelayan keluarga yang dia tinggalkan tidak akan dapat mengalahkan Fang Yuan. Gao Wan bahkan dibunuh olehnya. Di dunia ini, kekuatan berada di atas segalanya. Membunuh seseorang bukanlah sesuatu yang aneh. Terutama bagi seorang Gu Master, itu adalah sesuatu yang sangat umum. Tapi itu tidak sesederhana itu ketika itu adalah pembunuhan pertama seorang anak berusia 15 tahun. Penatua Akademi dengan jelas mengingat adegan pembunuhan pertamanya. Saat itu, dia sudah menjadi Master Gu peringkat 2. Pada usia 19 tahun, dia telah membunuh seorang Master Gu dari desa klan Bai dalam sebuah konflik. Setelah membunuh orang itu, dia muntah deras dan panik di dalam hatinya. Selama beberapa hari, dia tidak ingin makan dan tidak nafsu makan. Dia bahkan tidak bisa menemukan kedamaian dalam tidurnya. Saat dia menutup matanya, dia akan melihat orang mati itu menatapnya dengan marah. Tapi melihat Fang Yuan sekarang, wajahnya tenang seperti es. Di mana kebingungan, belum lagi dia tidak memiliki perasaan gelisah. Hampir seperti dia tidur nyenyak tadi malam, seolah-olah orang yang membunuh seorang pria sama sekali bukan dia. Terutama ketika Penatua Akademi mendengar lebih banyak tentang masalah ini. Setelah Fang Yuan membunuh pelayan itu, dia tidak mengampuni mayat itu dan bahkan menyeretnya kembali ke asrama untuk memotongnya menjadi pasta daging dalam amarahnya. Metode kejam seperti itu, bahkan mendengarnya adalah semacam teror. Jadi, pada titik ini, Tetua Akademi memandang Fang Yuan dengan emosi yang rumit. Di satu sisi, dia kagum dengan ketidakpedulian Fang Yuan terhadap kehidupan, sikapnya stabil dan sedingin es. Di sisi lain, dia menghargai fakta bahwa Fang Yuan terlahir sebagai orang gila pertempuran. Setelah membiasakan diri dengan Moonlight Gu selama beberapa hari, dia berhasil membunuh seseorang dengannya. Seorang remaja biasa, bahkan bakat kelas A itu, mungkin tidak dapat mencapai ini. Ini adalah bakat untuk bertarung. Jika dia diasuh dengan baik dan berjuang untuk klan, itu akan menjadi mimpi buruk musuh mereka. Terakhir, dia merasa khawatir dan tertekan. Khawatir karena setelah kejadian ini, reputasi Fang Yuan pasti akan meningkat dan tidak mungkin untuk menekannya. Fang Yuan terlalu berani, dia tidak hanya tidak mematuhi aturan klan dengan menggunakan gunya di akademi, dia bahkan membunuh seseorang dengannya. Ada kebutuhan untuk menekan pengaruhnya. Kalau tidak, bagaimana tetua bisa mengelola akademi ini lagi? Tekanan adalah karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Bagaimanapun, itu melibatkan pihak keluarga Mo. Fang Yuan, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini untuk menemuiku? Tetua Akademi menggunakan suara serius dan dalam untuk memecah keheningan di dalam ruangan. Aku tahu. Fang Yuan mengangguk dan menjawab, saya menggunakan Moonlight Gu di Akademi, melanggar aturan klan. Menurut aturan, karena ini adalah pelanggaran pertama saya harus mengkompensasi 30 keping batu purba sebagai hukuman. Dia menghindari poin krusial dan tidak menyebutkan kematian Gao Wan. Tetua Akademi tertegun sejenak, dia tidak menyangka Fang Yuan akan menjawab seperti ini. Ekspresinya menjadi gelap saat dia dengan dingin membentak, jangan mencoba mengaburkan hal-hal di depanku. Aku akan bertanya padamu, ada apa dengan kematian Gao Wan? Fang Yuan menyipitkan matanya dan berkata, Gao Wan ini melawan atasannya, niatnya kejam. Tadi malam, dia tidak hanya memblokir pintu kamarku, dia bahkan mencoba membunuhku. Untuk membela diri, saya dipaksa untuk menggunakan Moonlight Gu. Untungnya, saya berhasil membunuh pengkhianat ini. Saya menduga ada kemungkinan besar dia menjadi mata-mata desa pegunungan lainnya, saya mohon kepada para tetua untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Setelah mendengar ini, Penatua Akademi mengerutkan kening dan kehilangan kata-kata. Sekarang Gao Wan sudah mati, Fang Yuan bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, Gao Wan hanyalah orang luar, bukan anggota klan. Bahkan jika dia sudah mati, itu tidak masalah bagi tetua akademi. Namun, dia khawatir dengan reaksi keluarga Mo. Gao Wan adalah pelayan mereka dan dia telah meninggal di dalam akademi.
Penatua Akademi bertanggung jawab atas Akademi dan harus memberikan penjelasan kepada keluarga Mo. Berpikir sejenak, Tetua Akademi menatap Fang Yuan dan bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Mayat Gao Wan, bagaimana kamu menghadapinya? Bibir Fang Yuan melengkung, memperlihatkan senyum kejam. Saya memotong mayat Gao Wan dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Ketika pagi tiba, saya meletakkannya di pintu belakang keluarga Mo. Apa? Penatua Akademi tercengang tanpa kata-kata saat dia hampir melompat dari kursinya. Fang Yuan tidak hanya membunuh pelayan keluarga mereka, dia bahkan telah memotong mayat itu dan meletakkannya di pintu belakang keluarga Mo. Ini adalah provokasi terang-terangan. Bagi Tetua Akademi yang mencoba menyelesaikan ini dengan damai, itu adalah mimpi buruk yang nyata. Fang Yuan hanyalah Master Gu peringkat 1 kecil, bagaimana reaksi keluarga Mo yang besar? Memikirkan hal ini, Tetua Akademi merasa pusing karena masalah itu sudah berkembang di luar kendalinya. Fang Yuan ini adalah pembuat onar sejati. Karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya mengatakan lagi. Pergi dulu, hukumannya akan datang dalam beberapa hari ini, kamu harus bersiap secara mental. Penatua Akademi sangat kesal. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Fang Yuan untuk pergi, dia perlu memikirkan ini dengan tenang untuk menemukan solusi. Sementara itu, di keluarga Mo. Apa instruksiku kepadamu? Lihat apa yang kamu lakukan. Di ruang belajar, Gu Yue Mo Chen membanting meja, meledak dengan marah. Mo Yan berdiri di seberang lelaki tua ini, kepalanya menunduk. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia juga baru saja mendapat kabar bahwa Gao Wan telah dibunuh oleh Fang Yuan. Remaja berusia 15 tahun itu, untuk berpikir dia memiliki metode dan tekad seperti itu. Gao Wan adalah pelayan yang bangga dari keluarga Mo-nya, dan tindakan Fang Yuan membunuhnya adalah pertunjukan ketidakhormatan yang terang-terangan terhadap mereka. Kakek, kamu tidak perlu terlalu marah. Gao Wan ini hanya seorang pelayan, kematiannya tidak menjadi perhatian. Lagi pula dia bukan anggota klan Gu Yue. Tapi Fang Yuan itu, dia terlalu berani, Anda harus melihat pemiliknya sebelum Anda mengalahkan anjing itu. Dia tidak hanya memukuli anjing kami tetapi dia bahkan memukulinya sampai mati. Mo Yan berkata dengan marah. Gu Yue Mo Chen dengan marah cemberut, kamu masih memiliki pipi untuk mengatakan itu. Apakah sayapmu tumbuh begitu keras sekarang sehingga kamu bahkan tidak menaruh kata-kataku ke dalam hati? Apa yang saya katakan sebelumnya, Anda telah melupakan semuanya. Cucumu tidak berani. Mo Yan melompat kaget. Dia tahu sekarang bahwa kakeknya benar-benar marah dan dengan cepat berlutut. Gu Yue Mo Chen mengarahkan jarinya keluar jendela dan memarahi, jadi bagaimana jika pelayan itu meninggal? Tapi sekarang Anda masih menunjukkan permusuhan terhadap Fang Yuan, ini benar-benar masalah Anda picik dan tidak jelas tentang implikasinya. Apakah Anda tahu pentingnya tindakan Anda? Pertarungan di antara junior adalah urusan mereka sendiri. Sebagai penatua, kita tidak boleh ikut campur. Ini aturannya. Sekarang Anda pergi untuk mencari masalah dengan Fang Yuan, itu berarti Anda melanggar aturan. Saya tidak tahu berapa banyak orang di luar sana sekarang, melihat aib keluarga Mo kita ini. Kakek, tolong tenang, kemarahan akan membahayakan tubuhmu. Ini salah Mo Yan, saya membebani keluarga Mo. Apapun yang kakek perintahkan Mo Yan untuk dilakukan, Mo Yan akan melakukannya. Tapi cucu perempuanmu benar-benar tidak bisa menerima ini berbaring, bahwa Fang Yuan terlalu tercela, terlalu tidak tahu malu. Pertama, dia berbohong kepada saya dan masuk akademi. Selanjutnya, dia bersembunyi di asrama dan tidak peduli seberapa banyak saya memarahinya, dia tidak akan keluar. Begitu saya pergi, dia melanjutkan dan membunuh Gao Wan. Dia sangat jahat dan tercela. Mo Yan melaporkan. Oh, begitukah? Gu Yue Mo Chen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi ini dan cahaya terang menyinari matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya dan dia membelai janggutnya sambil berkata, saya pernah mendengar cerita tentang Fang Yuan ini. Pada tahun-tahun awalnya, ia mampu membuat puisi dan lagu, menunjukkan kecerdasan awal. Tetapi untuk berpikir bahwa dia hanya memiliki bakat kelas C. Sulit baginya untuk memiliki masa depan yang baik dan dengan demikian saya menyerah untuk merekrutnya. Tapi sekarang sepertinya itu sedikit menarik. Berhenti sejenak,
Gu Yuemo Chen mengetuk meja dan memerintahkan, "Seseorang, bawa kotak itu ke sini." Pelayan di luar pintu dengan cepat menurut. Segera, dia membawa sebuah kotak. Kotak itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil tetapi sedikit berat. Pelayan itu menggunakan kedua tangan untuk membawanya dan berdiri di samping meja belajar. "Kakek, apa ini?" Mo Yan menatap kotak kayu itu dan bertanya dengan ragu. "Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya?" Gu Yuemo Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan nada rumit. Mo Yan berdiri, membalik tutup kayu dan melihat ke dalam. Segera, ekspresi wajahnya berubah dan pupil matanya menyusut menjadi ukuran seperti jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah dan melepaskan jeritan yang tak tertahankan. Tutup kayu di tangannya juga jatuh ke tanah. Tanpa tutup kayu, benda yang disimpan di dalam kotak kayu ditunjukkan kepada semua orang yang hadir. Itu sebenarnya tumpukan daging dan darah. Daging berdarah jelas diiris sepotong demi sepotong dan dimasukkan ke dalam kotak. Darah merah cerah telah menumpuk di dalam. Ada beberapa kulit dan daging pucat, sementara beberapa adalah untaian usus yang panjang, bercampur dengan beberapa potongan tulang, baik tulang kaki atau tulang rusuk. Di genangan darah di sudut, ada juga 2 jari dan setengah jari kaki mengambang di dalamnya. Black, wajah cantik Mo Yan berubah warna saat dia mundur selangkah lagi, perutnya berputar saat dia hampir muntah di tempat. Dia adalah Master Gu peringkat 2 dan telah keluar untuk mendapatkan pengalaman sebelumnya. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menjijikkan dan bengkok meskipun dia telah membunuh orang sebelumnya. Daging dan darah di dalam kotak ini jelas merupakan mayat seseorang setelah dicincang berkeping-keping dan dimasukkan ke dalamnya. Aroma darah meledak ke udara dan dengan cepat meresap ke udara, memenuhi seluruh ruang belajar. Kedua tangan pelayan keluarga itu gemetar saat dia membawa kotak itu, kulitnya pucat. Meskipun dia telah melihat kotak itu sebelumnya dan muntah sebelumnya, dia masih bisa merasakan gelombang jantung berdebar dan jijik saat dia memegangnya sekarang. Di antara 3 orang di ruang belajar, hanya tetua keluarga Gu Yuemo Chen yang tidak terpengaruh. Dia dengan ringan melihat isi kotak itu sejenak dan berkata kepada Mo Yan perlahan, "Kotak ini adalah apa yang ditempatkan Fang Yuan di pintu belakang keluarga kami pagi ini." "Apa, itu benar-benar dia?" Mo Yan sangat terkejut saat gambar Fang Yuan muncul di benaknya. Pertama kali dia melihat Fang Yuan, itu di penginapan. Saat itu, Fang Yuan duduk di dekat jendela, diam-diam memakan makanannya. Fitur wajahnya hambar dan kedua matanya gelap dan suram. Tubuhnya kurus dan kulitnya memiliki pucat khusus seorang remaja. Dia tampak seperti pemuda yang normal dan pendiam. Berpikir bahwa dia telah melakukan tindakan yang bengkok dan gila. Setelah keterkejutan awalnya muncul kemarahan yang luar biasa. Mo Yan berteriak, "Fang Yuan ini terlalu keterlaluan, yang memberinya nyali untuk melakukannya. Berani melakukan hal seperti itu, ini adalah provokasi terhadap keluarga Mo kami. Aku akan melanjutkan sekarang dan membawanya ke sini untuk menanyainya atas kejahatannya." Setelah dia mengatakan ini, dia menuju ke pintu keluar. "Kamu, berhenti di sana." Gu Yuemo Chen lebih marah darinya saat dia meraih lempengan tinta di meja belajarnya dan melemparkannya. Lempengan tinta yang keras dan berat menghantam bahu Mo Yan dan dengan ledakan jatuh ke tanah. "Kakek!" Mo Yan memegangi bahunya saat dia berteriak dengan waspada. Gu Yuemo Chen berdiri, jarinya menunjuk ke cucunya saat dia berbicara dengan nada yang sangat gelisah, sepertinya pelatihan selama bertahun-tahun ini. "Kamu sangat mengecewakanku. Melawan rank 1 tahap kecil Gu Master tahap awal, belum lagi Anda melibatkan begitu banyak orang, tetapi bahkan dipimpin oleh hidung oleh pihak lain. Sekarang setelah Anda membiarkan kemarahan Anda menguasai Anda, pada titik ini, apakah Anda masih tidak mengerti arti di balik tindakan Fang Yuan?" "Apa artinya?" Mo Yan bingung. Gu Yuemo Chen mendengus, "Jika Fang Yuan ingin memprovokasi kita, dia akan meledakkan masalah ini. Jadi mengapa dia meletakkan kotak ini di pintu belakang terpencil alih-alih meletakkannya di pintu depan di mana ada banyak orang berjalan-jalan? Mungkin dia ingin berdamai dengan kita." "Tidak, jika dia ingin berdamai, bukankah lebih baik meminta maaf secara langsung? Mengapa dia harus mengirimi kami kotak mayat cincang ini? Ini jelas merupakan provokasi," kata Mo Yan. Gu Yuemo Chen menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Dia ingin berdamai,
tetapi pada saat yang sama, dia juga memprovokasi kita. Menempatkan kotak kayu di pintu belakang adalah niatnya untuk berdamai. Menempatkan mayat di dalam kotak, itu adalah provokasi. Soalnya, orang tua itu menunjuk ke kotak itu, dan berbicara, kotak kayu ini tidak besar, dan tidak bisa menampung mayat lengkap. Oleh karena itu hanya ada sebagian mayat di dalamnya. Dia mencoba memberitahu kita bahwa dia tidak ingin meledakkan masalah ini dan ingin menyelesaikannya secara damai. Tetapi jika keluarga Mo kita ingin mengejar masalah ini, dia akan menempatkan sisa mayat di pintu masuk utama kita, meledakkan masalah secara menyeluruh. Pada saat itu akan menjadi situasi yang kalah bagi kedua belah pihak. Seluruh klan tahu bahwa keluarga Mo kita melanggar aturan terlebih dahulu, dan bagi kepala masa depan keluarga Mo kita, ini akan dilihat sebagai dia sangat lemah karena dia benar-benar membutuhkan kasih sayang dan perlindungan yang lebih tua. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Yan sesaat tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan Fang Yuan akan memiliki makna yang begitu dalam. Metodenya benar-benar bijaksana, kata Gu Yue Mo Chen dengan kekaguman, hanya dengan satu tindakan, dia melatih ketangguhan dan kelembutan, mampu maju dan mundur dengan aman. Ini hanya kotak kayu sederhana, tetapi tidak hanya mengungkapkan niat Fang Yuan untuk berkompromi tetapi juga kemampuannya untuk menimbulkan ancaman bagi keluarga Mo kami. Dan kebetulan dia berpegang pada kelemahan keluarga Mo kami. Jika reputasi keluarga Mo ternoda, yang terjadi selanjutnya adalah serangan keluarga Qi serta serangan dari pihak pemimpin klan. Mo Yan menganggapnya sulit dipercaya. Kakek, bukankah kamu terlalu memikirkannya? Apakah Anda yakin bahwa dia mampu melakukan ini? Dia baru berusia 15 tahun. Terlalu tinggi. Mo Chen memandang cucunya dengan sedih. Sepertinya kamu memiliki kehidupan yang terlalu mulus dalam beberapa tahun terakhir ini. Menumbuhkan sikap arogan Anda tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas. Fang Yuan ini tidak terpengaruh terhadap bahaya dan menipu Anda untuk memasuki sekolah. Selanjutnya, dia menggunakan kebijaksanaannya dalam menghadapi bahaya dan bersembunyi di dalam asrama untuk menghindari masalah. Tidak peduli penghinaan apa yang Anda lemparkan padanya, dia tidak menanggapi, ini adalah kemampuannya untuk bertahan dengan tenang. Setelah Anda pergi, dia segera membunuh Gao Wan, ini adalah keberanian dan keberaniannya. Sekarang dia mengirim kotak ini, dengan jelas menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan perencanaannya. Bisakah Anda masih mengatakan bahwa saya terlalu memikirkannya? Mo Yan mendengarkan dengan mata terbelalak karena dia tidak menyangka kakeknya akan memuji Fang Yuan begitu tinggi. Segera dia berkata dengan marah, kakek, dia hanya memiliki bakat kelas C. Gu Yue Mo Chen menghela nafas dalam-dalam, ya, dia hanya kelas C. Memiliki kebijaksanaan seperti itu namun hanya bakat kelas C, sangat disayangkan. Selama bakatnya lebih tinggi, bahkan jika itu hanya kelas B, dia pasti akan menjadi anggota berpengaruh dari klan Gu Yue kami. Sayang sekali, dia hanya kelas C. Desahan lelaki tua itu penuh emosi. Desahannya menahan penyesalan dan pada saat yang sama bersukacita. Mo Yan terdiam dan dalam benaknya, gambar Fang Yuan muncul sekali lagi. Di bawah pengaruh psikologisnya, ekspresi lemah Fang Yuan diselimuti oleh lapisan bayangan misterius dan ganas. Masalah ini diciptakan oleh Anda sendirian. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Gu Yue Mo Chen memecah keheningan saat dia mulai menguji Mo Yan. Mo Yan merenung sejenak sebelum dia menjawab dengan nada dingin dan menyendiri, Gao Wan hanyalah seorang pelayan, jadi tidak ada implikasi bahkan jika dia mati. Fang Yuan hanya kelas C, jadi dia juga masalah kecil. Yang penting adalah menjaga reputasi keluarga Mo saya. Untuk menenangkan masalah ini, kita sebaiknya membunuh seluruh keluarga Gao Wan untuk menunjukkan kepada seluruh klan sikap kita untuk melindungi aturan dan peraturan. Anda bisa memikirkan gambaran besarnya. Mengesampingkan emosi pribadi Anda untuk membela kepentingan keluarga, ini sangat bagus. Namun, metodemu masih cacat. Gu Yue Mo Chen menganalisis. Tanggapannya, tolong beri aku pencerahan, kakek, pinta Mo Yan. Gu Yue Mo Chen berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini dihasut olehmu, jadi aku akan menghukummu dengan 7 hari kurungan. Mulai sekarang, jangan menemukan masalah dengan Fang Yuan lagi.
Gao Wan menentang atasannya, seorang pelayan yang berani menyinggung tuannya pantas dibunuh, jadi dia seharusnya dieksekusi karena kejahatannya. Karena dia adalah pelayan keluarga Mo, kami bertanggung jawab atas ketidakmampuan kami untuk mendidik bawahan kami dan dengan demikian kami akan mengkompensasi Fang Yuan itu dengan 30 batu purba. Adapun anggota keluarga Gao Wan, beri mereka 50 batu purba sebagai kompensasi dan usir mereka dari klan. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, selama 7 hari ke depan, istirahatlah dengan baik di rumah, jangan keluar. Pada saat yang sama, pikirkan tentang makna mendalam mengapa kakek memilih untuk menangani masalah ini dengan cara ini. Ya, kakek, dari lapisan awan gelap di langit, hujan musim semi turun. Tetesan hujannya tipis seperti rambut. Saat mereka jatuh, mereka menyelimuti Gunung King Mao dengan lapisan kabut halus. Ruang makan di lantai pertama penginapan agak kosong. Hanya ada 4 meja tamu. Fang Yuan duduk di kursi di dekat jendela. Embusan angin bertiup, membawa serta suasana puitis dan aroma bunga. Hujan ringan dari langit ramping dan segar, warna rumput terlihat dari jauh tetapi menghilang saat dekat. Fang Yuan melihat keluar melalui jendela dan mengutip puisi dengan ringan sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke penginapan. Di hadapannya ada meja yang dipenuhi dengan anggur dan hidangan yang enak. Warna, bau, dan rasanya semuanya terbaik. Terutama anggur bambu hijau yang mengalir dengan aroma alkohol bersama dengan sedikit kesegaran. Minuman keras berwarna hijau tua duduk dengan tenang di cangkir bambu. Dari sudutnya, itu bersinar dengan kilau seperti kuning. Seorang kakek dan cucunya sedang duduk di meja terdekatnya. Menjadi manusia fana, mereka mengenakan pakaian sederhana. Kakek itu menyesap anggur nasinya sambil menatap Fang Yuan dengan iri. Dia jelas tertarik pada anggur bambu hijau tetapi tidak mampu membelinya. Cucu itu memakan kacang rebusnya, suara dera keluar dari mulutnya saat dia mengunyah. Pada saat yang sama, dia mengganggu kakeknya, menggoyangkan lengannya. Kakek, ceritakan tentang kisah Renzu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melapor kepada nenek bahwa kamu diam-diam keluar untuk minum. Sai, aku bahkan tidak bisa minum dengan tenang. Kakek itu menghela nafas tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi menyayangi anak itu. Dengan lengannya yang seperti ranting, dia menepuk kepala bocah itu, kalau begitu izinkan saya menceritakan kisah Renzu yang memberikan hatinya kepada Hopgu, melarikan diri dari kesulitannya ditangkap. Kisah Renzu adalah kisah paling populer dan tersebar luas di dunia ini, serta legenda paling kuno. Kisah lelaki tua itu seperti ini. Cerita tersebut menyebutkan bahwa Renzu bisa lolos dari kesulitannya karena harapan. Tapi akhirnya dia menjadi tua dan tanpa kekuatan dan kebijaksanaan, dia tidak bisa lagi melanjutkan berburu. Bahkan giginya rontok, membuatnya tidak bisa mengunyah banyak buah dan sayuran liar. Renzu merasakan kematian perlahan mendekat. Pada saat ini, Hopgu berkata kepadanya, "Manusia, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, hatimu akan hilang dan aku akan kehilangan satu-satunya tempat tinggalku." Renzu tidak berdaya. Siapa yang ingin mati? Tetapi jika langit dan bumi menginginkan saya mati, saya tidak punya pilihan. Hopgu berkata, selalu ada harapan dalam segala hal. Selama kamu bisa menangkap Gu umur panjang, kamu akan dapat meningkatkan umurmu. Renzu telah mendengar tentang keberadaan longevity Gu sejak lama, tetapi dia melambaikan tangannya tanpa daya. Ketika longevity Gu tetap diam, tidak ada yang bisa mendeteksinya dan ketika terbang, itu lebih cepat dari cahaya. Bagaimana mungkin saya bisa menangkapnya? Terlalu sulit. Hopgu kemudian memberitahu Renzu sebuah rahasia, manusia, jangan putus asa apapun yang terjadi. Izinkan saya memberitahu Anda, di sudut barat laut benua ini, ada gunung besar. Di gunung, ada sebuah gua dan di dalam gua itu, ada sepasang cacing Gu bulat dan persegi. Selama kamu bisa menaklukkan mereka, tidak ada Gu di dunia ini yang tidak bisa kamu tangkap, termasuk Gu umur panjang. Renzu tidak punya pilihan, ini adalah harapan terakhirnya yang tersisa. Dia menantang semua kesulitan dan akhirnya menemukan gunung itu. Dia kemudian mempertaruhkan nyawanya dan menjelajah melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendaki gunung. Di puncak gunung, dekat pintu masuk gua, dia menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk perlahan-lahan masuk. Bagian dalam gua benar-benar gelap dan orang bahkan tidak akan bisa melihat jari-jari mereka sendiri.
Renzu berjalan dalam kegelapan. Terkadang, dia akan menabrak hal-hal tanpa mengetahui apa itu. Ini menyebabkan dirinya terluka dan terluka di sekujur tubuhnya. Kadang-kadang, dia merasa bahwa gua gelap ini sangat besar tanpa kata-kata seolah-olah ini adalah dunianya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di daerah itu. Dia menghabiskan banyak waktu tetapi dia tidak bisa berjalan keluar dari kegelapan. Belum lagi menaklukkan dua cacing gu. Tepat ketika dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, dua suara berbicara kepadanya dari kegelapan. Satu suara berkata, "Manusia, kamu di sini untuk menangkap kami. Kembalilah, karena bahkan jika kamu memiliki kekuatan gu, itu tidak mungkin." Yang lain berkata, "Manusia, kembalilah, kami tidak akan mengambil nyawamu. Bahkan jika Anda memiliki kebijaksanaan gu untuk membantu Anda mungkin tidak dapat menemukan kami." Renzu berbaring kelelahan di tanah, terengah-engah. Kekuatan dan kebijaksanaan gu telah meninggalkanku sejak lama dan aku tidak memiliki banyak umur yang tersisa jadi aku sudah kehabisan akalku. Tapi selama ada harapan di hatiku, aku tidak akan menyerah. Mendengar kata-kata Renzu, kedua suara itu terdiam. Setelah beberapa saat, salah satu gu berkata, "Saya mengerti, manusia, Anda telah memberikan hati Anda kepada Hokgu. Kamu tidak akan menyerah apapun yang terjadi." Yang lain melanjutkan, "Kalau begitu, kami akan memberimu kesempatan. Selama Anda dapat menyebut nama kami akan mengizinkan Anda untuk menggunakan kami." Renzu tercengang. Untuk menemukan nama mereka di antara semua kata di dunia, itu mirip dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kata yang ada di nama mereka. Renzu dengan cepat bertanya kepada Hokgu, tetapi ia juga tidak tahu. Renzu tidak punya alternatif dan tidak punya pilihan selain menebak nama mereka secara acak. Dia mengucapkan banyak nama dan membuang-buang banyak waktu, tetapi kegelapan tidak menanggapinya, jadi jelas dia salah. Akhirnya, nafas Renzu semakin lemah saat dia berubah dari orang tua menjadi pria yang sekarat. Itu seperti pemandangan matahari terbenam malam. Matahari yang perlahan akan turun telah diturunkan di tengah cakrawala, menjadi matahari terbenam. Makanan yang dia bawa secara bertahap berkurang, otaknya menjadi lebih lambat dan dia hampir tidak punya energi untuk berbicara lagi. Suara dalam kegelapan mendesak, "Manusia, kamu hampir mati, jadi kami akan membiarkanmu pergi. Dengan menggunakan sisa waktu Anda dapat memanjat keluar dari gua dan melihat dunia untuk akhirnya. Tapi kamu telah menyinggung kami, dan sebagai hukuman, Hokgu akan tinggal di sini sebagai teman kami." Renzu mengepalkan hatinya dan menolak, "Bahkan jika saya mati, saya tidak akan putus asa." Hokgu sangat tersentuh dan menjawab panggilan Renzu dengan antusias, memancarkan cahaya terang. Di area dada Renzu, cahaya mulai bersinar. Tapi cahaya ini terlalu lemah, tidak bisa menerangi kegelapan. Faktanya, itu bahkan tidak bisa menutupi seluruh tubuh Renzu, tetapi hanya menelan area dadanya. Namun Renzu bisa merasakan gelombang energi baru menyembur ke tubuhnya dari Hokgu. Dia terus berbicara, meneriakkan nama. Tapi dia sudah kacau. Banyak nama telah disebutkan tetapi dia tidak dapat mengingatnya dan mengulanginya, membuang-buang banyak usaha dalam prosesnya. Seiring berjalannya waktu, umur Renzu hampir berakhir. Akhirnya, ketika dia berada di hari terakhirnya, dia mengucapkan kata, "regulasi." Sebuah desahan datang dari kegelapan saat sebuah suara berbicara, "Manusia, aku mengagumi ketekunanmu. Engkau telah menyebut namaku, jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menaati perintahmu. Tapi hanya dengan saudara laki-laki saya dapat membantu Anda menangkap semua gu di dunia. Jika tidak, dengan kemampuanku saja, itu tidak mungkin. Jadi, Anda harus menyerah. Kamu hampir mati, sebaiknya kamu menggunakan kesempatan ini untuk melihat dunia untuk akhir." Renzu bertekad dan menggelengkan kepalanya, dia memanfaatkan semua waktunya untuk terus menyebutkan nama saat dia mencoba menebak nama cacing gu lainnya. Detik dan menit berlalu dan segera dia hanya memiliki 1 jam tersisa. Tetapi saat ini, dia tanpa sadar mengucapkan kata peraturan. Segera, kegelapan menghilang. Kedua gus muncul di hadapannya. Seperti yang dikatakan Hokgu, 1 kubik, disebut peraturan. Yang lainnya berbentuk bulat, disebut aturan. Bersama-sama,
mereka membentuk aturan dan peraturan. Kedua Gu berkata bersama, tidak peduli siapa itu, selama mereka tahu nama kita, kita akan mendengarkan mereka. Manusia, karena Anda sudah tahu nama kami akan melayani Anda. Tetapi Anda harus ingat, penting untuk tidak memberitahu orang lain tentang nama kita. Semakin banyak orang yang tahu nama kita, semakin banyak orang yang harus kita taati. Sekarang kamu adalah orang pertama yang menaklukkan kami, beritahu kami permintaanmu. Renzu sangat gembira. Kalau begitu aku memerintahkan kalian berdua, pergi dan tangkap aku Gu umur panjang. Aturan dan regulasi Gu bekerja sama dan menangkap Gu umur panjang 80 tahun. Renzu sudah berusia 100 tahun tetapi setelah mengonsumsi Gu ini, kerutan di wajahnya menghilang dan anggota tubuhnya yang lemah menjadi berotot lagi. Aura masa muda yang semarak mengalir darinya. Dengan perutnya terjatuh, dia melompat ke atas kakinya. Dia dengan gembira melihat tubuhnya, mengetahui bahwa dia telah mendapatkan kembali tubuh seorang anak berusia 20 tahun. Itu saja untuk hari ini, ayo pulang, cucu. Orang tua itu, setelah menyelesaikan cerita, menghabiskan anggurnya juga. Kakek, terus beritahu saya, apa yang terjadi dengan Renzu setelahnya. Cucu itu pantang menyerah saat dia menjabat lengan kakeknya. Ayo pergi, aku akan memberitahumu ketika ada kesempatan lain. Orang tua itu mengenakan topi jerami dan jaketnya, lalu memberi cucunya satu set lagi yang ukurannya lebih kecil. Keduanya berjalan keluar dari penginapan, melangkah ke tengah hujan dan perlahan menghilang dari pandangan. Aturan dan regulasi. Tatapan Fang Yuan gelap saat dia memutar cangkir anggurnya, melihat minuman keras di cangkirnya. Hatinya tersentuh. Legenda Renzu tersebar luas di seluruh dunia ini dan hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Fang Yuan secara alami juga pernah mendengar tentangnya. Tetapi tidak peduli apakah itu legenda atau cerita, itu tergantung pada pengetahuan pembaca. Kakek dan cucu sebelumnya hanya memperlakukannya sebagai cerita, tetapi Fang Yuan bisa memahami makna yang lebih dalam. Sama seperti itu Renzu. Ketika dia tidak tahu aturan dan peraturan, dia menjelajah dalam kegelapan. Terkadang dia menabrak benda-benda, menabrak orang lain, menyebabkan dirinya terluka dan terlihat seperti berantakan. Dan kadang-kadang dalam area yang lebih luas, dia tersesat dan bingung, bergerak tanpa rasa arah atau tujuan. Kegelapan ini tidak murni hitam atau tidak adanya cahaya. Kekuatan, kebijaksanaan dan harapan tidak dapat menentangnya. Hanya ketika Renzu mengetahui aturan dan regulasi dan menyebutkan nama mereka, kegelapan menghilang dan mengundang cahaya ke dalam kehidupan Renzu. Kegelapan adalah kegelapan dari aturan dan peraturan dan terang juga merupakan cahaya dari aturan dan peraturan. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dari cangkirnya dan melihat keluar melalui jendela. Dia melihat bahwa di luar jendela, langit masih gelap, tanaman hijau berlimpah dan hujan yang berderas beterbangan seperti kabut. Di dekatnya, rumah-rumah tinggi bambu berbaris berjajar, memanjang jauh. Di jalan, beberapa orang berjalan, kaki mereka ternoda lumpur dari hujan. Beberapa dari mereka mengenakan mantel jerami hijau keabu-abuan, sementara yang lain membawa payung kain berwarna kuning. Fang Yuan menyimpulkan, langit dan bumi dunia ini seperti papan catur besar. Semua bentuk kehidupan adalah bidak catur, bertindak sesuai dengan aturan dan peraturannya. Keempat musim memiliki aturan dan regulasinya sendiri, berputar antara musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Aliran air memiliki aturan dan regulasinya sendiri, mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Udara panas memiliki aturan dan peraturannya sendiri, melayang ke atas. Manusia secara alami juga memiliki aturan dan regulasinya sendiri. Setiap orang memiliki sudut pandang, keinginan, dan prinsip mereka sendiri. Misalnya, di desa Guyu, nyawa para pelayan murah sedangkan nyawa tuannya mulia. Ini adalah bagian dari aturan dan peraturan. Karena itu, Shen Cui yang ingin dekat dengan orang kaya dan kaya melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melarikan diri dari status pelayannya. Gao Wan mencoba segala cara dan metode untuk menyenangkan tuannya, menggunakan otoritas mereka untuk dirinya sendiri. Adapun paman dan bibi, mereka menyerah pada keserakahan, ingin menimbun warisan orang tua saya. Penatua Akademi ingin memelihara Master Gu untuk mempertahankan posisinya di Akademi. Setiap orang memiliki aturan dan regulasinya sendiri,
setiap profesi memiliki aturan dan regulasinya sendiri, dan setiap masyarakat dan kelompok juga memiliki aturan dan regulasinya sendiri. Hanya dengan memahami aturan dan regulasi kita dapat melihat situasi dengan jelas dari samping. Pergi dengan kegelapan dan merangkul cahaya, bergerak di sekitar aturan dengan banyak yang tersisa. Fang Yuan memikirkan situasinya sendiri, hatinya sudah jernih. Bagi kepala keluarga Mo Guyue Mo Chen, itu untuk melindungi kemakmuran dan tunjangan cabang keluarganya. Mo Yan menemukan masalah dengan saya dan itu akan dianggap merusak aturan. Jadi demi kehormatan keluarganya, dia tidak akan melakukan apapun kepada saya. Bahkan, dia bahkan mungkin memberi kompensasi kepada saya. Sebenarnya keluarga Mo memiliki pengaruh besar, jadi jika mereka mempertaruhkan reputasi mereka dan bertekad menghukum saya, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawan mereka. Namun, Guyue Mo Chen takut. Dia tidak takut dirinya sendiri melanggar aturan, tetapi dia takut orang lain akan mengikuti jejaknya. Dalam perkelahian junior, jika para tetua ikut campur, itu akan memperburuk situasi. Jika itu melibatkan atasan, itu akan menimbulkan ancaman bagi seluruh desa pegunungan. Ketakutan Guyue Mo Chen terbaring di sini. Bagaimana jika dalam konflik di masa depan, orang lain meletakkan tangan mereka pada cucunya Guyue Mo Bei? Di seluruh garis keluarganya hanya ada satu laki-laki, jadi apa yang akan terjadi jika dia meninggal? Ketakutan semacam ini, mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Dia hanya secara tidak sadar melindungi aturan. Mata Fang Yuan jernih karena dia memiliki pemahaman dan pemahaman yang sempurna tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Nama keluarga Gao Wan bukanlah Gu Yue. Sebaliknya, dia adalah orang luar, seorang pelayan. Tuan yang mengeksekusi seorang pelayan tidak perlu dikhawatirkan. Di dunia ini, itu normal. Dalam kasus Fang Yuan membunuh Gao Wan, kematian Gao Wan tidak penting. Bagian terpenting adalah tuannya, keluarga Mo di belakangnya. Namun, Guyue Mo Chen seharusnya dapat memahami niat saya untuk berkompromi dan mengancam sejak saya mengirim sekotak mayat cincang kepada mereka. Ini juga yang saya ingin dia pikirkan. Jika saya tidak salah, keluarga Mo tidak akan mengejar kematian Gao Wan. Tentu saja, jika saya memiliki bakat yang lebih baik dan setidaknya kelas B, keluarga Mo akan merasa terancam. Bahkan dengan hilangnya reputasi mereka, mereka ingin menekan ancaman masa depan seperti saya. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Kekuatan dapat diandalkan tetapi kelemahan juga dapat dijadikan keuntungan. Meskipun Fang Yuan berada dalam permainan catur sebagai pion, dia jelas dengan aturan dan peraturan, sehingga dia sudah memiliki mentalitas seorang pemain. Karakter biasa paling banyak akan seperti Guyue Mo Chen atau tetua akademi, juga mengetahui aturan dan regulasi mereka sendiri tetapi tidak yakin dengan ketidakahlian mereka. Menjadi seperti Fang Yuan, yang memiliki pandangan yang jelas tentang gambaran besar dan jelas dari aturan dan regulasi sangat sulit. Untuk memahami aturan dan peraturan, seseorang harus seperti Renzu, tersandung dalam kegelapan dan berkeliaran tanpa tujuan. Pada titik ini, kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan tidak akan berguna. Seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk melewatinya sendiri dan mendapatkan pengalaman. Bagi Renzu untuk dapat menyebutkan nama-nama aturan dan peraturan Gu, ini setelah menghabiskan waktu. Di bawah ancaman kematian, dia telah mencoba berkali-kali. Fang Yuan adalah seorang ahli dalam aturan dan regulasi karena pengalamannya selama 500 tahun dari kehidupan masa lalu. Setelah kelahiran kembali, dia percaya bahwa dia bisa menciptakan masa depan yang cemerlang. Bukan karena jangkrik musim semi dan musim gugur, bukan karena dia tahu banyak harta dan harta rahasia, bukan karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi karena pengalaman 500 tahun yang telah dia peroleh sebagai pribadi. Sama seperti bagaimana Renzu mengendalikan aturan dan peraturan, Gu dan mampu dengan mudah menangkap semua Gu di dunia. Dan Fang Yuan sangat akrab dengan aturan dan peraturan, sehingga dia dapat memandang rendah dunia dan melihat kebenaran dan kebohongannya. Menjadi teliti dan tepat, atau langsung ke inti masalah. Saya dengan bangga tertawa saat saya berdiri di puncak dunia, dengan dingin melihat orang-orang di dunia yang berperilaku seperti pion, mematuhi aturan dan peraturan masing-masing, menjalani hidup mereka dengan cara yang lugas. Aturan dan peraturan kegelapan adalah kegelapan, dan aturan dan peraturan terang adalah terang.
Tapi iblis yang terlahir kembali telah menginjakkan kaki di bawah jalan cahaya. Bulan Mei adalah transisi antara musim semi dan musim panas. Aroma bunga memenuhi udara, pegunungan besar selalu hijau dan sinar matahari mulai secara bertahap melepaskan sisi yang berapi-api. Di bawah langit biru yang cerah, awan putih melayang seperti kapas. Di Gunung Qingmao, hutan bambu lurus seperti tombak seperti biasa, menunjuk ke arah langit biru. Gulma tumbuh liar di mana-mana, dan varietas bunga liar yang tidak dikenal menghiasi semak rumput. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rumput liar bergerak ke sana kemari, aroma serbuk sari bunga yang kental dan bau rumput hijau menyerang pengunjung. Di tengah gunung ada sejumlah besar ladang bertingkat. Lapis demi lapis, selangkah demi selangkah, kecambah gandum hijau lembut ditanam. Dari jauh, tampak seperti laut hijau yang hijau. Di ladang bertingkat banyak petani sibuk bekerja. Ada beberapa petani yang membersihkan kanal untuk menyalurkan air untuk mengairi ladang, sementara beberapa petani menggulung celana mereka, berdiri di ladang dan menanam kecambah. Orang-orang ini secara alami semuanya adalah orang luar yang fana karena klan Gu Yue tidak akan pernah melakukan pekerjaan rendah ini. Cincin, cincin. Suara lonceng unta bisa terdengar samar-samar di angin musim semi. Para petani menegakkan tubuh mereka saat mereka menuruni gunung, hanya untuk melihat karavan bergerak seperti cacing berwarna-warni dari sisi gunung, perlahan menunjukkan kepalanya. Ini karavan pedagang. Ya, ini sudah bulan Mei, sudah waktunya karavan datang. Orang dewasa langsung menangkap situasinya, dan anak-anak berhenti bermain dengan air dan tanah liat di tangan mereka. Bersama-sama, mereka dengan penuh semangat mendekati karavan. Perbatasan selatan memiliki 100.000 gunung, Gunung Qingmao hanyalah salah satunya. Di setiap gunung, ada desa demi desa, yang dipelihara oleh semua orang melalui hubungan darah dan kekerabatan mereka. Di antara pegunungan, hutan-hutannya dalam dan tidak menyenangkan, tebing curam dan penuh dengan bebatuan yang berjatuhan yang berbahaya. Selain itu, di lingkungan hutan yang kompleks tinggal sejumlah besar binatang buas dan cacing gu yang aneh. Manusia tidak bisa melewatinya sama sekali. Sulit untuk melewati rintangan ini sendirian, seseorang setidaknya harus menjadi Master Gu peringkat 3. Karena ekonomi yang buruk, perdagangan menjadi sulit. Dengan demikian, bentuk perdagangan yang paling penting adalah melalui pedagang karavan. Hanya dengan mengorganisir kelompok pedagang dalam skala besar seperti itu, Gu Master dapat berkumpul dengan kekuatan untuk saling membantu, menaklukkan kesulitan dalam rute perjalanan dan melintasi dari satu gunung ke gunung lainnya. Kedatangan karavan pedagang seperti semangkuk air mendidih yang mengalir ke Gunung Qingmao yang damai dan tenang. Semua tahun terakhir ini mereka akan datang pada bulan April, tetapi tahun ini mereka baru tiba pada bulan Mei. Setidaknya mereka ada di sini sekarang. Pemilik penginapan menghela napas dalam-dalam setelah mendengar berita itu. Bisnis penginapan itu buruk di bulan-bulan lain, jadi hanya ketika karavan datang dia dapat memperoleh keuntungan yang cukup untuk bertahan setahun. Pada saat yang sama, ada beberapa anggur bambu hijau di dalam penyimpanannya yang bisa dia jual kepada pedagang karavan. Selain penginapan, bisnis di kedai juga akan berkembang pesat sebagai hasilnya. Para pedagang karavan memasuki desa pegunungan Gu Yue satu persatu, dipimpin oleh kodok kuningan harta karun. Kodok ini tingginya 2,5 meter, seluruh tubuhnya berwarna oranye kuning. Bagian belakang katak tebal dan penuh dan simpul. Itu seperti gumpalan paku perunggu di gerbang kota kuno. Di punggung Treasure Brastot, tali tebal diikat di sekitar banyak barang. Sekilas, sepertinya katak itu membawa ransel raksasa. Seorang pria parubaya dengan wajah melingkar penuh duduk bersila di atas katak. Dia gemuk dan memiliki perut besar. Kedua matanya terbentuk menjadi celah saat tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya saat dia menyapa penduduk desa Gu Yue di sekitarnya. Nama pria ini adalah Fu dari klan Jia. Kultivasinya berada di peringkat 4 dan dia adalah pemimpin karavan pedagang kali ini. Kodok harta karun itu melompat sedikit saat bergerak maju, tetapi Jia Fu, yang duduk di atas kepalanya, stabil dan mantap. Ketika katak melompat, tingginya akan sejajar dengan jendela di lantai 2 sebuah gedung. Bahkan ketika dia kembali ke tanah, dia berada di ketinggian yang lebih besar dari tingkat pertama bangunan bambu. Jalan-jalan yang awalnya luas tiba-tiba agak padat dan sempit. Kodok kuningan harta karun seperti binatang buas yang menyusup ke tengah-tengah sejumlah besar rumah bambu.
Setelah katak harta karun itu adalah cacing gemuk besar. Ia memiliki dua mata yang mirip dengan jendela kaca warna-warni, warnanya cerah dan cantik. Cacing itu panjangnya 15 meter, bentuk tubuhnya menyerupai ulat sutra. Namun, permukaan cacing itu ditutupi lapisan tebal baju besi kulit seperti porselen hitam. Di baju besi itu ada tumpukan barang dan barang dagangan yang melimpah, tali rami diikat di sekelilingnya. Di antara celah dan interval barang, Gu Masters duduk satu persatu, beberapa tua dan beberapa muda. Ada juga manusia yang merupakan prajurit bela diri yang kuat dan kokoh, perlahan bergerak maju di tanah mengikuti kumbang hitam yang gemuk. Setelah kumbang gemuk, ada burung unta dengan bulu berwarna cerah, laba-laba gunung berbulu, ular bersayap dengan dua pasang sayap berbulu dan sebagainya. Namun, ini dalam jumlah kecil, sebagian besar makhluk itu adalah kodok. Kodok ini semuanya mirip dengan kodok kuningan harta karun, tetapi ukurannya lebih kecil dan memiliki bentuk sapi dan kuda. Kodok membawa barang dagangan dan orang-orang, perut mereka membengkak saat mereka melompat ke depan. Karavan pedagang berliku jauh ke dalam desa. Anak-anak di jalan akan memandang dengan rasa ingin tahu dengan mata terbelalak, berteriak kegirangan atau berseru kaget. Jendela-jendela di lantai 2 terbuka satu demi satu, penduduk desa pegunungan mengamati para pedagang dari jarak dekat. Beberapa memiliki mata yang bersinar ketakutan, dan beberapa yang lain melambaikan tangan mereka untuk mengungkapkan sambutan hangat. Kakak Jia, kamu datang sedikit terlambat tahun ini, kamu pasti mengalami perjalanan yang sulit. Mendekat dengan identitas kepala klan, Gu Yuebo keluar sendiri untuk menyambut pemimpin karavan pedagang tahun ini. Karena Jiafu memiliki status Master Gu peringkat 4, jika seorang tetua peringkat 3 bertanggung jawab untuk menerimanya, itu tidak diragukan lagi akan dilihat sebagai semacam kelalaian dan cemoohan. Jiafu menangkupkan tinjunya dan menghela nafas, jalan tahun ini agak tidak menguntungkan. Dalam perjalanan kami bertemu dengan sekelompok kelelawar darah terpencil dan kami kehilangan beberapa orang baik. Kemudian di Gunung Juebi kami bertemu dengan kabut gunung, dan kami tidak berani melanjutkan perjalanan sama sekali. Jadi kami tertunda cukup lama, dan menyebabkan saudara Gu Yue menunggu cukup lama. Saat mereka berbicara, nada suara mereka sangat sopan. Desa Gu Yue membutuhkan karavan pedagang setiap tahun untuk datang dan berdagang, dan karavan pedagang juga membutuhkan bisnis untuk menghasilkan uang. Hehehe, cukup baik kamu bisa datang. Tolong, klan telah menyiapkan makanan dan anggur, izinkan saya mengadakan makan malam selamat datang untuk Anda, kakak laki-laki. Gu Yuebo mengulurkan tangannya dan berkata dengan mengundang. Kepala klan sopan, terlalu sopan. Jiafu tersanjung. Karavan pedagang tiba di perbatasan Gunung King Mao di pagi hari, dan pada sore hari mereka ditempatkan di desa Gu Yue. Ketika hari senja, lingkungan desa telah terbentuk menjadi area toko dan toko sementara yang luas. Semua jenis tenda, tinggi merah, biru, kuning dan hijau dibangun dan setiap inci di antara tenda dipenuhi dengan banyak kios pinggir jalan kecil. Malam sedang turun, namun masih terang benderang. Arus pejalan kaki yang tak ada habisnya tumpah ke daerah itu dari desa. Ada manusia serta Gu Master. Anak-anak kecil melompat-lompat dengan semangat tinggi, dan orang dewasa menunjukkan ekspresi kegembiraan yang mirip dengan merayakan festival. Fang Yuan bergerak bersama kerumunan, berjalan sendirian. Kerumunan ramai dengan aktivitas, sekelompok orang baik mengelilingi kios atau tanpa henti mengalir masuk dan keluar dari pintu masuk tenda. Sekitarnya dipenuhi dengan teriakan pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka. Ayo, ayo, lihatlah. Batu bata teh Blue Sea Cloud terbaik, minum teh ini membuat seseorang ceria seperti peri. Bahkan jika bukan orang yang minum, itu dapat digunakan untuk memberi makan dan memelihara teh Gu, itu adalah barang dengan harga murah untuk nilainya. Satu potong hanya berharga 5 batu purba. Brute Force Longhorn Beetle Gu, seorang Gu Master yang menggunakan Gu ini akan bisa meledak dengan kekuatan seekor sapi. Kamu bisa pergi, tapi jangan menyesalinya. Rumput intim berkualitas tinggi. Semua orang melihat kualitas ini, segar yang baru dipilih. Satu kati untuk 2 potong batu purba, harga sangat murah. Saat Fang Yuan mendengar ini, langkah kakinya berhenti sebentar, lalu dia mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Dia melihat seekor burung unta menarik gerobak tangan dengan 2 roda. Di atas gerobak tangan itu ada tumpukan rempah-rempah hijau pastel.
Setiap helai rumput panjangnya 1 meter, ramping dan panjang. Lebar rata-rata mereka sekitar kuku. Di beberapa ujung rumput runcing tumbuh kuncup bunga berbentuk hati merah. Rumput intim adalah salah satu jenis makanan tambahan cacing gu, nilainya berasal dari fakta bahwa itu dapat digunakan untuk dipasangkan dengan beberapa makanan lain untuk memberi makan cacing gu. Misalnya, Fang Yuan perlu memberikan 2 potong kelopak bunga setiap kali makan kepada Moonlight Gu saat memberinya makan. Jika dia mencampur sebilah rumput intim, Moonlight Gu akan kenyang hanya karena memakan 1 kelopak. Rumput intim hanya berharga 2 potong batu purba per kati, sedangkan kelopak anggrek bulan berharga 1 batu purba untuk setiap 10 buah. Dengan perhitungan sederhana, orang akan tahu bahwa mencampur rumput intim untuk memberi makan gu akan lebih hemat biaya. Setengah bulan yang lalu, karena saya menggunakan Moonlight Gu di akademi untuk membunuh Gao Wan, saya didenda 30 batu purba. Namun keluarga mau membayar saya 30 batu purba kemudian sebagai kompensasi, jadi saya tidak benar-benar menerima kerugian. Dalam beberapa hari terakhir saya telah merampok 2 kali, jumlah total batu saya berjumlah 118. Namun, baru-baru ini saya terus menghabiskan esensi untuk menyempurnakan esensi purba tahap tengah dan memelihara 4 dinding bukaan saya, dan saya akan menggunakan 3 potong batu setiap hari. Menambahkan biaya memberi makan gu, pengeluaran harian saya sendiri dan berturut-turut membeli anggur bambu hijau, saya memiliki 98 buah sekarang. Sejak Fang Yuan membunuh seseorang, citra yang kejam dan tidak berperasaan itu telah mengakar kuat di hati para siswa dan untuk sementara waktu tidak ada yang berani menantangnya. Hal ini menyebabkan penjarahannya menjadi jauh lebih mudah, karena setiap kali hanya sejumlah kecil yang berani melawan. Fang Yuan menghitung dalam hatinya, lalu dia menggerakkan garis pandangnya dan terus berjalan lebih dalam ke jantung pengaturan toko sementara. Warung rumput intim dikelilingi oleh sekelompok orang. Mereka semua adalah Gu Master atau siswa, memegang batu purba di tangan mereka saat mereka berteriak dan bergegas untuk membelinya. Bukannya Fang Yuan kekurangan uang untuk membeli rumput intim, tetapi dia tidak punya waktu. Jika ingatan berfungsi, kodok kulit lumpur itu harus ada di toko itu. Di kehidupan saya sebelumnya ada seorang Master Gu yang mendapatkannya dari perjudian pada malam pertama, oleh karena itu dia mendapatkan banyak waktu. Aku harus bergegas, aku tidak bisa kehilangan banyak dengan mencoba menabung sedikit. Semakin jauh seseorang berjalan, semakin berkembang dan makmur. Pedagang kaki 5 kecil berkurang sementara tenda besar bertambah jumlahnya. Ada berbagai macam tenda besar yang bisa dilihat, merah, biru, hijau, kuning, dalam berbagai bentuk dan ukuran, beberapa berbentuk silinder. Beberapa mendirikan 2 pilar pintu di pintu masuk tenda mereka, sementara yang lain menggantung lentera merah besar sebagai gantinya. Di dalam, beberapa tenda memiliki lampu yang terang, sedangkan yang lain redup dan gelap. Fang Yuan mengamati sekelilingnya saat dia berjalan, akhirnya berhenti di dekat tenda berwarna abu-abu. Ada di sini, dia mengevaluasi sambil melihat tenda, itu memiliki 2 pilar di pintu masuk, dan ada ukiran di pilar, 2 baris bait antitesis. Sisi kiri menulis, tampilan kecil keberanian, dapatkan keberuntungan selama 4 musim. Sisi kanan menulis, tampilan keterampilan yang besar, dapatkan kemakmuran yang baik di keempat arah. Di tengah masih ada baris lain, keberuntungan berubah seiring waktu. Itu benar, ini adalah sarang perjudian. Sarang judi ini mengambil sekitar 1 mu tanah, itu dianggap sebagai tenda berukuran besar. Fang Yuan berjalan masuk. Di dalam tenda, ada 3 baris konter di satu sisi. Di atas meja ada potongan ember atau fosil. Beberapa sebesar telapak tangan, yang lain sebesar wajah. Ada juga yang lain yang bahkan lebih besar, mereka setinggi manusia. Itu jelas tidak muat di konter, sehingga langsung diletakkan di tanah. Berbeda dari toko-toko tenda lainnya, di sini sunyi. Beberapa Master Gu berdiri di depan konter, beberapa dengan cermat mengamati batu di meja pajangan sementara yang lain mengambil fosil dan menggosoknya di tangan mereka untuk merasakannya. Ada beberapa yang berdiskusi diam-diam dengan teman-teman mereka, dan beberapa mendiskusikan harga dengan petugas toko mereka. Tetapi tidak peduli apa yang mereka diskusikan, mereka berbicara dengan lembut, melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggu orang lain. Ini adalah sarang judi batu. Di dunia Gu, ada semua jenis Gu, hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran dan segala macam efek.
Cacing gu memiliki makanan masing-masing untuk dikonsumsi. Tanpa makanan, mereka hanya bisa bertahan dalam waktu singkat sebelum mati. Tetapi alam, terhadap bentuk kehidupan, tidak peduli dan baik hati. Jika mereka kekurangan makanan, cacing gu masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Itu untuk berhibernasi, menjalani penyegelan sendiri. Misalnya, jika Moonlight Gu tidak memiliki kelopak anggrek bulan untuk dikonsumsi, ia mungkin mengalami penyegelan sendiri. Ini akan mencoba memaksimalkan konservasi kekuatannya, seperti hibernasi musim dingin, jatuh ke dalam tidur nyenyak. Pada saat ini, cahaya biru di tubuhnya tidak hanya akan menghilang, tetapi juga akan berubah dari keadaan kristal transparan menjadi batu abu-abu, ditutupi lapisan cangkang batu. Akhirnya, kerak batu akan menjadi lebih tebal dan berubah menjadi batu. Atau misalnya cacing minuman keras, jika mengalami penyegelan sendiri, ia akan membentuk kepompong putih di sekelilingnya, melengkungkan tubuhnya dan tertidur lelap di dalam kepompong. Tentu saja situasi penyegelan dan hibernasi ini mungkin tidak terjadi pada setiap cacing gu. Ini memiliki kemungkinan kecil terjadi, dan dalam banyak kasus, cacing gu tidak akan jatuh ke dalam hibernasi melainkan mati kelaparan. Hanya sejumlah kecil cacing gu yang dapat, dalam situasi tertentu, menjalani penyegelan sendiri. Beberapa master gu yang secara tidak sengaja mendapatkan batu atau kepompong cacing gu yang disegel ini akan membangkitkan cacing gu yang tertidur di dalamnya. Dengan demikian mereka akan memiliki keberuntungan. Beberapa Astergu menjadi sukses karena ini, itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Situasi ini sering terjadi di dunia Gu Master, seringkali merupakan rumor palsu atau nyata, memberi orang harapan dan impian. Sumber ide di balik sarang judi batu ini berasal dari rumor ini. Tentu saja, semua bebatuan ini terlihat mirip di luar. Hanya setelah membukanya, seseorang dapat menentukan apakah benar-benar ada cacing gu yang tersembunyi di dalamnya. Di sarang judi batu berukuran kecil seperti ini, 9 dari 10 batu adalah inti padat, tidak memiliki cacing gu di dalamnya. Bahkan jika ada cacing gu di dalam batu, mereka mungkin bukan cacing hidup, kebanyakan dari mereka adalah gu mati. Tetapi begitu seseorang mencapai jackpot gu langsung, dalam sebagian besar situasi, seseorang akan bisa mendapatkan kekayaan besar. Jika cacing gu adalah spesies langka, mereka menjadi orang yang sukses dalam hidup atau dibunuh dan dirampok kekayaan mereka. Fang Yuan jelas tentang hal ini di dalam hatinya, sangat akrab dengan situasi di luar pintu ini. Di kehidupan masa lalunya, dia pernah berpartisipasi dalam karavan pedagang sebelumnya, menjadi pegawai di sarang judi batu. Beberapa waktu kemudian, dia bahkan mengoperasikan sarang judi batunya sendiri, bahkan lebih besar dari yang ini, itu adalah sarang judi batu berukuran sedang. Dia berhasil menipu beberapa penjudi, dan juga terkadang salah menilai, memungkinkan penjudi lain untuk memenangkan cacing gu yang berharga. Fang Yuan berdiri di depan pintu sebentar, melirik sekelilingnya sebelum perlahan berjalan ke konter di sisi kiri. Di belakang konter, ada seorang asisten toko setiap beberapa meter, baik laki-laki maupun perempuan. Di pinggang mereka tergantung ikat pinggang berwarna hijau, menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa tetapi Master Gu peringkat 1. Sebagian besar adalah tahap awal, sementara beberapa yang terpilih adalah tahap tengah. Melihat Fang Yuan di depan konter, seorang Gu Master wanita yang terdekat berjalan ke arahnya dan tersenyum, dengan lembut berkata, "Tuan muda, cacing Gu apa yang Anda butuhkan?" Setiap batu di konter ini dijual masing-masing dengan harga 10 batu purba. Jika ini adalah percobaan pertama Anda, hanya demi itu, mengapa Anda tidak pergi ke konter yang tepat? Batu di sana dijual hanya dengan 5 batu purba. Jika Anda mencari sensasi, Anda dapat pergi ke konter kelas atas di tengah, batu yang dijual di sana masing-masing berharga 20 batu purba. Ini adalah Master Gu wanita yang berpengalaman, telah bekerja di sarang judi batu selama beberapa waktu. Dia memandang Fang Yuan yang masuk, dan menentukan bahwa dia adalah seorang siswa dari penampilan, usia dan tinggi badannya, Del. Mereka yang datang untuk berjudi semuanya adalah Gu Master. Siswa hanya dianggap sebagai Master Gu kelas 2, baru memulai kultivasi mereka. Karena mereka sering kekurangan keuangan karena memberi makan cacing Gu mereka, di mana mereka akan menemukan uang untuk datang dan berjudi batu. Siswa seperti ini, biasanya mereka hanya datang untuk melihat-lihat dan mendapatkan pengalaman yang membuka mata,
memuaskan rasa ingin tahu mereka. Sebagian besar hanya pembeli jendela, meskipun jika beberapa memiliki keluarga yang baik, mereka mungkin mencoba membeli satu untuk dicoba. Tetapi sebagian besar hanya membeli fosil termurah. Dengan demikian, Master Gu wanita tidak memiliki harapan tentang berapa banyak batu yang bisa dibeli Fang Yuan. Biarkan aku melihat sekeliling dulu. Fang Yuan mengangguk padanya tanpa ekspresi, lalu mulai melihat dengan serius ke dalam tumpukan. Dalam ingatannya, itu harus berada di konter ini di sarang judi batu khusus ini. Tapi sudah 500 tahun, sudah terlalu lama. Banyak hal yang sudah samar baginya, terutama ketika ingatan 500 tahun adalah kapasitas yang sangat besar, jadi sejujurnya Fang Yuan tidak dapat mengingat dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar mengingat, bahwa selama tahun ini pada malam pertama karavan tiba, seekor burung yang beruntung menghabiskan 10 batu purba untuk membeli fosil dengan kilau emas ungu. Setelah dia membukanya di tempat, dia mendapatkan kodok kulit lumpur. Setelah itu kodok Gu ini dibeli oleh orang lain, sehingga menyebabkan dia mendapatkan sedikit kekayaan dari batu purba. Fang Yuan mengerutkan kening setelah mengamati sebentar. Di konter ini, fosil dengan cahaya emas ungu berjumlah hingga 20. Di batu mana ada kodok kulit lumpur yang tersembunyi. Setiap batu di sini dijual masing-masing dengan harga 10 batu purba. Saat ini Fang Yuan membawa 98 batu purba bersamanya, dan dia bisa membeli hingga maksimal 9 buah. Tapi secara realistis, dia tidak bisa menghitung seperti ini. Dalam segala jenis risiko dan perjudian, seseorang harus mempertimbangkan konsekuensinya. Fang Yuan bukan lagi greenhorn, seperti para penjudi yang mengira mereka diberkati oleh surga. Mereka yang mengira mereka diberkati oleh takdir biasanya adalah mereka yang jatuh di bawah kenakalan takdir itu sendiri. Saya sendirian, tanpa kerabat atau teman yang dapat membantu saya. Aku harus menyimpan beberapa batu purba untuk bertahan hidup, serta membeli makanan untuk cacing buku. Dia menghitung dan di bawah reservasi paling dasar, dia bisa membeli paling banyak 7 potong fosil. Batu ini, emas ungu bertitik-titik seperti bintang-bintang, tapi datar seperti panekuk, pasti tidak ada kata kulit lumpur di dalamnya. Karya ini memiliki warna emas ungu yang mencolok, tetapi hanya berukuran kepalan tangan. Jika benar-benar ada kata kulit lumpur di dalamnya, batu itu harus setidaknya 30% lebih besar. Fosil emas ungu ini, yah, besar, tapi permukaannya sangat halus, sementara kulit kulit lumpur seharusnya kasar dan tidak rata, ini jelas bukan satunya. Fang Yuan terus mengamati dan mengevaluasi, menggunakan metode pembatalan. Ketika cacing Gu berhibernasi setelah penyegelan sendiri, mereka akan terbentuk menjadi fosil alami, tidak terdeteksi dari sebagian besar metode deteksi dunia. Metode deteksi yang tersisa terlalu kasar, dan setelah digunakan, itu akan langsung membunuh cacing Gu di dalamnya yang hampir tidak hidup. Jadi, ketika Gu Master memilih batu, mereka hanya bisa mengandalkan tebakan, pengalaman, dan keberuntungan mereka, terkadang mengandalkan sedikit naluri. Jika tidak, ini tidak akan disebut perjudian. Tentu saja, di dunia yang luas ini, ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, dan orang tidak dapat mengecualikan fakta bahwa metode deteksi yang sangat lembut ada, memungkinkan Master Gu untuk mengetahui apakah batu itu mengandung cacing Gu. Fang Yuan telah mendengar rumor seperti itu di kehidupan masa lalunya, tetapi setelah bereksperimen, menemukan bahwa itu semua adalah kebohongan. Fang Yuan berasumsi secara pribadi, jika metode seperti itu benar-benar ada, itu harus menjadi warisan tersembunyi, dikendalikan di tangan sejumlah kecil orang misterius, tidak berdampak pada bisnis perjudian. Itu masih jinak di sekitar wilayah pegunungan King Mao, tetapi semakin seseorang bergerak ke timur, semakin makmur sarang judi. Di wilayah pegunungan Baitu, setiap desa keluarga memiliki sarang judi sendiri. Di beberapa benteng berukuran besar, bahkan ada sarang judi berukuran besar yang dibangun. 3 desa yang terkenal dengan judi batu mereka adalah Desa Pansi, Desa Gumu dan Desa Changjing, di mana bahkan ada sarang judi berukuran besar. Ketiga sarang judi berukuran besar ini masing-masing memiliki sejarah 1000 tahun. Saat ini, bisnis mereka masih berkembang, dengan jumlah penjudi yang tak ada habisnya. Tidak pernah ada situasi penyapuan bersih oleh siapapun. Saat ini, tenda tempat Fang Yuan berada hampir tidak bisa memenuhi syarat sebagai sarang judi berukuran kecil.
Jika ada anak berusia 15 tahun lainnya yang datang, mereka pasti akan bingung dengan semua fosil yang berbeda, dan bahkan jika mereka memilihnya, itu akan ditebak secara acak. Tapi Fang Yuan berbeda. Pertama, dia sudah tahu sebagian dari jawaban sejak awal, sehingga jangkauan pencariannya menyusut menjadi kurang dari 30 buah. Tentu saja, untuk menemukan satu batu dari 20 potongan ganjil ini juga sangat sulit. Tetapi dengan menggunakan pengalamannya selama 500 tahun sebagai pendukung, dengan kumpulan informasi yang begitu kaya, dia memilih 6 buah fosil emas ungu yang paling sesuai dengan kriteria setelah mengamati untuk sementara waktu. Dia memiliki kemungkinan 80% keyakinan bahwa katak kulit lumpur sedang berhibernasi di dalam salah satu dari 6 fosil ini. Bersambung.